Namaku Alia, seorang perempuan berusia 35 tahun, istri dari seorang pria bernama Reno, dan ibu dari seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, Rafa. Hidupku mungkin tampak sempurna dari luar, aku memiliki keluarga kecil, sebuah rumah besar peninggalan ayah, dan sebuah perusahaan yang juga merupakan warisan keluarga. Namun, di balik itu semua, hidupku ternyata penuh ujian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak kecil aku tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandungku. Beliau meninggal ketika aku masih balita. Ayahku menikah lagi dengan seorang perempuan yang kala itu kuanggap bisa menjadi pengganti sosok ibu, meski kenyataannya tak pernah benar-benar sama. Dari pernikahan itulah lahirlah seorang anak perempuan, adik tiriku, yang kelak akan mewarnai hidupku dengan cara yang tak pernah kusangka. Ibu tiriku, meski tak sehangat bayangan tentang sosok ibu, tetap kujaga rasa hormatku padanya. Namun, takdir berkata lain. Ketika aku memasuki usia remaja, ibu tiri meninggal dunia karena sakit. Ayahku yang tegar tiba-tiba menjadi sosok rapuh. Dalam waktu beberapa tahun, aku kehilangan lagi. Ayahku pun meninggal, meninggalkan aku seorang diri untuk memikul tanggung jawab besar. Saat itu, adik tiriku baru masuk SMA, masih lugu dan bergantung sepenuhnya padaku. Bayangkan saja, aku masih muda, baru saja mulai bekerja, tetapi tiba-tiba harus memikul peran sebagai ibu, sekaligus kakak, untuk adik tiriku. Aku berusaha sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Mungkin karena rasa kasihan, mungkin juga karena aku tak ingin ayahku di alam sana kecewa. Aku menganggap adik tiriku sebagai darah dagingku sendiri, meski kenyataannya hanya saudara tiri. Aku menafkahinya, membayar sekolahnya, hingga ketika ia lulus SMA, aku mengusahakan agar ia bisa kuliah di universitas ternama di kota. Untuk memudahkan perjalanannya, aku bahkan mencarikan kontrakan kecil dekat kampus, lengkap dengan perabotan sederhana agar ia nyaman belajar. Semua biaya hidup, dari makan, uang jajan, hingga transportasi, kutanggung tanpa pernah mengeluh. Belajarlah yang sungguh-sungguh, begitu selalu kataku padanya, jangan khawatirkan biaya. Selama aku bisa, aku akan mendukungmu. Dia hanya tersenyum, lalu mengangguk. Kadang ia menunduk, seperti tak enak hati. Saat itu, aku percaya benar bahwa dia berterima kasih padaku. Aku bahkan bangga bisa menjadi penopang hidupnya. Di sisi lain, aku menjalani rumah tangga dengan Reno. Kami menikah atas dasar cinta, bukan paksaan. Reno adalah pria cerdas, penuh ambisi, dan sopan di depan keluarga. Aku merasa beruntung memilikinya. Ketika anak kami, Rafa, lahir, kebahagiaan itu semakin lengkap. Aku memutuskan untuk sedikit mundur dari urusan perusahaan dan fokus pada keluarga, sementara Reno yang kupercayakan untuk memimpin perusahaan. Biar aku yang urus kantor, sayang. Kamu fokus saja sama Rafa. Dia butuh perhatianmu, kata Reno suatu hari, beberapa bulan setelah aku melahirkan. Aku percaya padanya. Bagiku, suami adalah nahkoda rumah tangga. Aku hanya ingin mendukungnya dari belakang layar. Perusahaan berjalan, rumah tangga terlihat harmonis, adik tiriku kuliah dengan biaya dariku, semua tampak seimbang. Adikku sering berkunjung ke rumah. Kadang untuk sekadar makan bersama, kadang menginap saat ada tugas kelompok. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Reno pun terlihat baik padanya, seperti kakak ipar yang penuh perhatian. Aku sempat merasa bangga karena keluargaku begitu kompak. Aku pikir, begitulah keluarga seharusnya, saling mengisi, saling menguatkan. Waktu berlalu cepat. 4 tahun kemudian, adik tiriku akhirnya lulus kuliah. Aku hadir di acara wisudanya, duduk di bangku tamu kehormatan, bersama Reno dan Rafa yang sudah mulai besar. Aku masih ingat jelas ekspresi wajahnya ketika memakai toga, tersenyum lebar, dan menggenggam ijazah. Aku berhasil, Kak, katanya sambil memeluk erat. Air matanya menetes, bercampur dengan air mataku sendiri. Saat itu, aku merasa semua pengorbananku terbayar. Selamat, Dit. Ini semua berkat kerja kerasmu, balasku. Padahal dalam hati aku tahu, keberhasilannya juga berkat banyak pengorbanan finansial dan tenaga dariku. Tapi aku tak ingin mengungkitnya. Yang terpenting, adik tiriku bisa menatap masa depan lebih baik. Setelah acara wisuda,
Aku mengadakan syukuran kecil di rumah. Reno ikut sibuk mengatur meja makan, Rafa berlarian kegirangan karena banyak tamu, dan aku menatap adikku dengan bangga. Aku percaya, setelah ini dia akan mencari pekerjaan, berjuang untuk hidupnya sendiri. Aku berharap, suatu saat dia akan bisa membalas semua kebaikan yang kutanamkan sejak kecil. Namun, entah mengapa, malam itu ada sesuatu di matanya yang tak bisa kujelaskan. Senyumannya terlihat berbeda, bukan sekadar bahagia, tapi seperti menyimpan sesuatu. Aku tak mau suzon. Aku hanya menepis perasaan itu dan meyakinkan diri, mungkin aku terlalu lelah, terlalu sensitif. Hari-hari setelah wisuda, aku mulai merasa ada yang aneh. Adik tiriku lebih sering berada di rumahku, bahkan lebih sering daripada saat dia kuliah. Kamu tidak cari kerja, Dik? Tanyaku suatu sore. Belum, Kak. Aku masih bingung mau daftar kemana. Lagi santai dulu deh, habis capek skripsi, jawabnya sambil memainkan rambut. Aku mengangguk, mencoba memahami. Mungkin dia memang butuh waktu istirahat. Aku tak mau menekannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaannya datang ke rumah tanpa alasan jelas semakin sering. Kadang saat aku keluar mengantar Rafa les, dia tiba-tiba sudah ada di ruang tamu. Kadang, dia datang malam-malam hanya untuk numpang makan atau ngobrol. Dit, kontrakanmu gimana? Masih aman? Tanyaku. Masih, Kak. Tapi aku sering kesepian. Di sini kan lebih ramai, jawabnya. Aku menelan jawaban itu dengan senyum. Aku berusaha meyakinkan diriku, tak ada yang salah dengan kebersamaan ini. Aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri, jadi wajar kalau dia nyaman di rumahku. Namun, aku mulai menangkap gelagat kecil. Tatapan matanya pada Reno kadang terlalu lama. Cara dia bercanda terasa berbeda, lebih genit. Reno menanggapinya dengan tertawa kecil, seolah tak sadar. Aku sempat mengingatkan Reno, jangan terlalu dekat sama dia, ya. Dia masih muda. Jangan sampai salah paham. Reno hanya tersenyum. Ah, kamu terlalu khawatir. Dia kan adikmu juga. Aku mencoba percaya. Aku tidak ingin berpikir buruk tentang suamiku maupun adikku. Bagiku, keluarga adalah segalanya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dari syukuran wisuda, aku duduk di ruang tengah. Rafa sudah tidur pulas, Reno sedang mandi. Aku termenung, memandang foto keluarga di dinding. Aku, Reno, Rafa, dan adikku, yang berdiri di samping Reno dengan senyum manis. Entah kenapa, foto itu membuat dadaku sesak. Aku teringat masa kecil adik tiriku, gadis kecil dengan rambut kuncir dua, menangis karena kehilangan ibunya, lalu menempel padaku minta perhatian. Aku selalu ingin menjaganya. Aku akan selalu ada buat kamu, Dit, bisikku dalam hati dulu. Dan aku memang menepati janji itu. Namun, malam itu aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar tahu siapa dirinya sekarang? Apakah aku tidak terlalu buta oleh rasa kasihan, sehingga tidak melihat sesuatu yang tersembunyi? Aku menghela napas panjang. Sudahlah, Alia, kataku pada diri sendiri. Kamu terlalu lelah. Semua akan baik-baik saja. Aku tak tahu, malam itu sebenarnya adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupku. Hari-hari setelah kelulusan adik tiriku berjalan dengan suasana yang aneh. Bukannya sibuk mencari kerja atau menyusun rencana masa depan, ia malah semakin sering berada di rumahku. Kadang ia datang dengan alasan sepele, katanya bosan di kontrakan, ingin makan masakan rumah, atau sekadar main dengan Rafa. Sebagai kakak, aku masih mencoba mengerti. Namun, rasa tidak nyaman mulai tumbuh dalam diriku. Suatu sore, aku sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Reno baru pulang dari kantor, masih memakai kemeja kerja. Saat aku keluar dari dapur membawa piring sayur, aku melihat adikku sudah duduk di ruang tamu, tertawa lebar bersama Reno. Aduh, Kak, kamu masih segar banget ya meski baru pulang kerja, ucapnya sambil menyentuh lengan Reno. Aku terpaku sejenak. Sentuhan itu bukan sekadar bercanda biasa. Reno hanya tersenyum, lalu menyingkirkan tangannya pelan. Alia, ini kamu yang masak? Harumnya bikin lapar, katanya padaku, seolah ingin mengalihkan suasana. Aku menaruh piring sayur dengan tangan sedikit gemetar. Iya, ayo makan.
Aku mencoba mengabaikan kejadian itu, tetapi hatiku resah. Beberapa hari kemudian, aku harus mengantar Rafa ke les musik. Biasanya Reno menemani, tetapi kali itu ia bilang sedang sibuk menyiapkan laporan di rumah. Aku percaya, lalu berangkat dengan Rafa. Ketika kembali 1,5 jam kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku tertegun. Dari celah pintu yang belum terkunci rapat, aku melihat adikku keluar dari kamar tamu dengan wajah berseri. Reno duduk di sofa, buru-buru merapikan bajunya. Kak, sudah pulang? Tanya adikku dengan senyum seolah tak bersalah. Iya, tadi kamu dari mana? Tanyaku datar. Oh, aku tadi mampir sebentar. Iseng aja, bosan di kontrakan. Aku numpang rebahan di kamar tamu. Reno menimpali cepat, dia cuma ngobrol sebentar sama aku. Ya, nggak ada apa-apa. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku bergejolak. Aku tidak bodoh. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namun aku memilih diam. Malam itu, ketika Reno tidur, aku terjaga. Aku menatap wajahnya dalam gelap, mengingat semua pengorbananku. Aku mempercayakan perusahaan padanya, mengurus rumah dan anak agar dia bisa bekerja dengan tenang. Lalu kini, mengapa aku merasa ia menyembunyikan sesuatu dariku? Aku mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin, gumamku. Reno pria yang baik. Dia suamiku. Dia tahu batas. Namun, bayangan adikku terus menghantui. Cara dia menatap Reno, senyumannya yang terlalu manis, dan keberaniannya yang makin menjadi-jadi. Hari Minggu sore, kami semua duduk di ruang keluarga. Aku sibuk melipat baju, Reno menonton berita, dan Rafa main Lego. Adikku tiba-tiba datang membawa kue. Kak Reno, coba deh kue ini. Aku sengaja beli buat kakak, katanya sambil menyodorkan piring langsung ke Reno, bukan ke meja. Reno sedikit canggung, tapi tetap mengambil. Makasih, Dik. Aku menatapnya tajam. Kalau bawa kue, ya taruh di meja. Biar semua makan. Adikku tersenyum miring. Iya, Kak, kan cuma pengen Kak Reno duluan yang coba. Aku menelan ludah. Kata-katanya seperti racun, manis tapi menusuk. Reno pura-pura tidak mendengar, tapi aku tahu dia merasa tersanjung. Seminggu kemudian, Rafa sakit demam tinggi. Aku panik, segera membawanya ke rumah sakit. Reno berjanji menyusul setelah membereskan urusan kantor. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Di rumah sakit, aku menunggu berjam-jam. Reno tidak muncul. Aku meneleponnya berkali-kali, tak diangkat. Pesanku hanya dibalas singkat, lagi ada urusan, besok aku ke sana. Aku hancur. Saat anak kami sakit, seharusnya dia di sini. Keesokan paginya, ketika aku pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Di ruang tamu ada kantong belanjaan penuh pakaian wanita. Struk belanjanya tergeletak di meja, dan aku mengenali tulisan tangan adikku di catatan kecil. Makasih ya Kak Reno, asik banget belanja sama kakak. Tanganku gemetar memegang catatan itu. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Jadi, saat anakku terbaring sakit, suamiku memilih menemani adikku belanja. Malamnya, setelah Rafa tertidur, aku memberanikan diri bicara dengan Reno. Reno, kataku lirih, kenapa kamu tega? Anakmu sakit, kamu malah pergi belanja sama adikku. Reno menunduk, tidak langsung menjawab. Aku cuma nemenin dia sebentar, Alia. Nggak ada maksud apa-apa. Sebentar? Sampai berjam-jam? Sampai kamu nggak peduli anakmu? Suaraku bergetar. Reno menghela napas. Kamu terlalu membesar-besarkan. Dia kan adikmu juga. Masa aku nggak boleh baik sama dia? Aku menatapnya tajam. Baik? Atau ada yang lebih dari itu? Dia terdiam. Lalu dengan nada jengkel berkata, sudahlah, jangan diperpanjang. Aku capek. Aku tercekat. Kata-kata itu seolah menutup pintu di hadapanku. Ia memilih diam, menutupi, dan membela adikku. Hatiku retak. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Aku pulang lebih cepat dari biasanya setelah mengantar Rafa les. Saat masuk ke rumah, suasana hening. Aku melangkah ke kamar, dan di sanalah aku melihat pemandangan yang menghancurkan segalanya.
Reno dan adikku duduk terlalu dekat di ranjangku. Tangan adikku melingkar di lengan Reno. Mereka kaget melihatku, tapi bukannya merasa bersalah, mereka malah bersikap seolah aku yang salah. Sudahlah, Kak Alia, kata adikku dengan nada sinis. Jangan diperpanjang. Kita semua orang dewasa. Lagi pula, Kak Reno juga butuh perhatian. Aku hampir pingsan mendengar itu. Reno hanya diam, menunduk, tidak menyangkal, tidak membela. Air mataku tumpah. Kalian tega, hanya itu yang keluar dari mulutku sebelum aku meninggalkan kamar dengan langkah gontai. Malam itu aku menangis tanpa henti. Semua pengorbananku terasa sia-sia. Aku yang membiayai hidup adikku, menyekolahkannya, memberinya kenyamanan, ternyata dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Reno, pria yang dulu berjanji setia, ternyata tak kuasa menolak godaan. Aku merasa seolah seluruh dunia runtuh menimpaku. Namun di balik tangis itu, sebuah api kecil mulai menyala dalam hatiku. Api kemarahan, api harga diri. Kalau ini jalan yang kalian pilih, bisikku dalam gelap, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan biarkan kalian menuai akibatnya. Aku menutup mata, berusaha tidur. Tapi dalam hati, aku tahu, malam itu adalah awal dari perang panjang yang harus kuhadapi. Sejak malam ketika aku memergoki mereka di kamarku, suasana rumah tangga tak lagi sama. Reno menjadi semakin dingin, adikku semakin berani. Jika sebelumnya mereka masih berusaha menutupi, kini seolah tak peduli lagi pada perasaan dan keberadaanku. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Reno duduk di meja makan dengan wajah datar, menatap ponselnya. Rafa masih mengantuk, duduk di sampingku. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat kubuka, adikku sudah berdiri di depan pintu dengan pakaian kasual, seakan rumah ini masih menjadi rumahnya. Pagi, Kak, sapanya ceria, seolah tak terjadi apa-apa. Aku bawain roti buat Kak Reno. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Dia bahkan menyebut nama Reno lebih dulu, bukan aku. Reno tersenyum samar, menerima roti itu. Makasih, Dik. Aku menatap mereka bergantian. Ada rasa perih menusuk di dada. Tak ada lagi usaha untuk berpura-pura. Semuanya mulai terlihat terang, menyilaukan mataku. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering melihat mereka berdua. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur, kadang bahkan di halaman depan rumah ketika tetangga melintas. Wah, akrab banget sama adiknya ya, Bu Alia. Komentar seorang tetangga suatu sore ketika melihat Reno tertawa lebar bersama adikku di teras. Aku hanya tersenyum hambar. Dalam hati aku menjerit malu. Apa mereka tidak sadar? Apa mereka tidak peduli pada pandangan orang? Reno semakin jarang menemaniku dan Rafa. Malam-malamnya lebih sering dihabiskan di luar dengan alasan rapat atau kerja lembur, padahal aku tahu ia bersama adikku. Aku menemukan jejaknya, parfum asing di mobil, bon restoran dengan 2 orang, dan sesekali lipstik samar di kerah bajunya. Ketika aku mencoba bertanya, jawabannya selalu sama, jangan lebay, Alia. Jangan memperpanjang masalah. Suatu malam, Rafa demam lagi. Aku begadang menemaninya, sementara Reno tidak kunjung pulang. Ponselnya tak bisa dihubungi. Aku menangis diam-diam sambil mengompres kening anakku. Pagi harinya, Reno baru pulang. Wajahnya lelah, kemejanya kusut. Aku menunggu di ruang tamu dengan mata sembab. Reno, suaraku lirih, kamu tahu Rafa sakit? Semalam aku sendirian. Aku telepon berkali-kali, kamu nggak angkat. Reno mendengus kesal. Aku capek, Alia. Jangan marah-marah dulu. Capek? Kamu di mana semalam? Dia terdiam sejenak, lalu menjawab datar, aku di rumah adikmu. Hatiku serasa dihantam palu godam. Reno bahkan tak berusaha menyembunyikannya lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat bukti paling menyakitkan. Saat aku mengantar Rafa ke les piano, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Reno. Aku tersenyum kecil, mengira ia akhirnya peduli. Tapi senyum itu langsung menghilang saat kubaca isinya. Suamimu kecapean, Kak. Tadi habis 3 ronde denganku. Sekarang dia tidur pulas banget. Pesan itu dikirim dari ponsel Reno, tapi jelas-jelas ditulis oleh adikku.
Tidak cukup dengan kata-kata keji itu, ia juga melampirkan foto. Reno dan dirinya berbaring di ranjang, hanya ditutupi selimut, wajah Reno terlelap, sementara dia tersenyum sinis ke arah kamera. Tanganku gemetar. Tubuhku bergetar hebat. Aku hampir menjatuhkan ponsel di lantai mobil. Rafa yang duduk di kursi belakang bertanya polos, "Bunda kenapa?" Aku segera menyeka air mata dan tersenyum palsu. "Enggak apa-apa, Nak. Ayo, kita lanjut ke les." Namun, di dalam hatiku, aku hancur berkeping-keping. Malamnya, aku menunggu Reno di ruang tamu. Ponsel itu kugenggam erat, bukti pengkhianatannya. Begitu dia pulang, aku berdiri menghadangnya. "Reno," suaraku bergetar, "apa ini?" Kutunjukkan pesan dan foto itu. Reno terdiam, wajahnya pucat. "Jawab, Reno. Apa ini?" Dia menelan ludah. Dengar aku dulu." "Dengar apa? Kamu tega? Kamu tidur dengan adikku. Adik yang selama ini kubiayai, kuperjuangkan, kubesarkan. Dan kamu, suami yang kupercaya, kalian menghancurkan aku." Air mataku mengalir deras. Reno mencoba mendekat, tapi aku menepisnya. "Sudahlah, Alia. Jangan diperpanjang," katanya dengan nada pasrah. "Aku dan dia sudah, kami saling butuh." Aku terhenyak. Kalimat itu lebih kejam dari apapun. Ia bahkan tidak menyesal, tidak membela, tidak meminta maaf. Ia hanya mengakuinya begitu saja. Sejak saat itu, Reno semakin jarang di rumah. Ketika pulang, ia lebih banyak diam atau langsung masuk kamar tamu, seakan aku tak lagi penting. Rafa sering bertanya, "Bunda, kenapa ayah nggak pernah main sama aku lagi? Ayah lebih suka sama tante ya?" Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya memeluk Rafa erat dan berkata, "Ayah lagi sibuk, Nak. Tapi Bunda selalu ada buat kamu." Dalam hati, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan anakku terluka lebih dalam lagi. Jika Reno dan adikku memilih jalan itu, maka aku akan memilih jalan yang berbeda, jalan untuk melindungi anakku, meski harus menyingkirkan mereka dari hidupku. Penderitaanku tak berhenti di situ. Reno masih memegang posisi di perusahaan karena aku mempercayakannya sejak lama. Namun belakangan aku melihat ada yang janggal dalam laporan keuangan. Dana perusahaan digunakan untuk hal-hal pribadi. Ketika ku cari tahu, ternyata sebagian besar digunakan Reno untuk memanjakan adikku, belanja pakaian, aksesoris, bahkan liburan singkat. Parahnya lagi, ia menggunakan kartu ATM atas namaku yang kupercayakan padanya untuk urusan rumah tangga. Aku merasa terhina. Bukan hanya suamiku direbut, tapi aku juga dipaksa membiayai perselingkuhan mereka. Malam-malamku berubah menjadi sunyi. Di rumah besar itu, hanya aku dan Rafa yang saling menguatkan. Reno semakin jarang pulang, adikku semakin berani. Pernah sekali, ketika aku pulang mendadak, aku mendengar suara tawa mereka dari kamarku. Saat ku buka pintu, mereka sedang bermesraan tanpa rasa bersalah. "Alia, jangan ribut lagi." "Sudahlah," kata Reno tenang, seakan aku yang berlebihan. Adikku menambahkan dengan nada meremehkan, "Kak, kamu terlalu drama. Aku cuma bahagia bersama Kak Reno. Kamu nggak usah larang-larang." Aku hampir pingsan mendengar itu. Mereka berdiri di kamarku, di atas ranjangku, lalu berkata seolah aku tidak punya hak. Semua rasa sakit itu akhirnya membuatku mati rasa. Tangisku sudah habis. Hatiku kering, seperti batu. Aku hanya menatap mereka dengan dingin, tanpa kata. Malam ketika aku menerima pesan dan foto dari adikku, aku mengambil keputusan. "Sudah cukup," bisikku pada diri sendiri. Aku sudah angkat tangan. Kalau itu jalan yang kalian mau, silakan. Tapi jangan harap aku akan terus mengurus hidup kalian. Mulai malam ini, kalian bukan lagi bagian dari hidupku. Aku menatap Rafa yang tidur pulas di sampingku. Air mata terakhir jatuh di pipiku. Aku hanya akan hidup untuk anakku. Untuk kebahagiaannya. Bukan untuk mereka yang mengkhianatiku. Api kecil yang sempat menyala kini berubah menjadi kobaran besar. Aku tahu, saatnya aku berhenti menjadi korban. Saatnya aku mengambil langkah.
Setelah keputusan itu kutelakkan dalam dadaku, aku angkat tangan, bukan berarti semuanya menjadi mudah. Justru sebaliknya, keputusan itu adalah gerbang dari pekerjaan berat yang harus kulakukan. Bukan sekadar emosi semata. Ini tentang menjaga harga diri, melindungi anak, dan menata ulang hidup yang telah dirusak oleh pengkhianatan. Aku tahu kalau aku bereaksi dengan amarah buta, itu sama saja memberikan mereka kemenangan. Kemenangan atas kehancuranku. Jadi aku memilih untuk bertindak dengan dingin, sistematis, dan terukur. Malam itu aku duduk sendiri di meja kerja lama ayah. Lampu redup, rumah sunyi kecuali dengungan kulkas. Rafa tidur di kamar, selimutnya menarik bau sabun lembut. Di meja, smartphone-ku masih menampilkan pesan terakhir adikku yang menghina. Aku merasakan campuran rasa marah, malu, dan lega karena akhirnya aku tidak lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti itu. Aku akan berhenti jadi penyelamat, kataku pelan pada cermin di kamar. Suaraku tak setegas kata-kata itu. Tapi aku harus mewujudkannya. Langkah pertamaku harus praktis, memutus akses finansial, administrasi, dan residensial yang selama ini kuberikan tanpa batas. Kupikirkan satu persatu apa yang bisa kulakukan tanpa harus melanggar hukum atau menjadi kasar. Aku tidak ingin menjadi pelaku yang sama seperti mereka, yang tega memanipulasi dan mengambil hak orang lain. Aku ingin sah, rapi, dan mematikan. Selama bertahun-tahun aku selalu percaya pada Reno. Aku yang mengatur sebagian besar keuangan keluarga, memberi wewenang padanya untuk mengelola operasional perusahaan, kartu ATM, dan beberapa rekening operasional rumah tangga. Itu kesalahan. Aku membiarkan cinta dan kepercayaan membungkus kewaspadaanku. Kini aku harus merebut kembali kendali itu. Keesokan paginya aku pergi ke bank. Pakaiannya rapi, wajahku tanpa celah emosi. Petugas teller itu mengenalku. Namaku tercatat sebagai pemilik beberapa rekening korporat dan pribadi. Aku memutuskan untuk menutup semua akses yang diberikan pada Reno. Kartu ATM yang terdaftar atas namaku kususpend, kartu kredit keluarga kutinjau ulang, otorisasi transaksi online yang pernah kuberi dicabut. Maaf, Bu Alia, untuk mencabut akses dibutuhkan tanda tangan suami juga jika rekening joint, kata petugas itu. Aku sudah memperkirakan hal ini. Dengan tenang kubuka laci dan keluarkan sejumlah dokumen, surat kuasa yang kupunya, akta perusahaan, dan dokumen kepemilikan rumah. Aku memang tidak sering terlibat, tapi secara legal aku masih pemegang saham mayoritas. Itu bukan pamer, itu fakta yang kubutuhkan sekarang. Aku pemegang saham mayoritas di perusahaan keluarga. Suamiku memang pernah diberikan kuasa operasional, tapi situasinya berubah. Aku ingin mencabut akses yang diberikan kepadanya terkait rekening pribadi dan kartu atas namaku, kukatakan tegas. Petugas itu menatap dokumen lalu menyalin permintaanku. Proses administratif berjalan, beberapa kartu diblokir segera, beberapa transaksi pending ditangguhkan. Di dalam hati, aku merasa sedikit menang. Bukan karena uang, meski jelas urusan finansial sangat penting, tetapi karena ini adalah langkah pertama untuk menghentikan aliran dana yang selama ini digunakan untuk memanjakan mereka berdua. Adikku, yang pernah kutitipkan harapan, pendidikan, dan masa depannya, adalah penyebab utamanya. Aku pernah membayar kuliahnya, menyewa kontrakan dekat kampus, bahkan membekalinya modal awal ketika ia lulus. Semua itu berhenti sekarang. Itu keputusan berat, bukan karena aku tidak mampu, tetapi karena aku merasa dikhianati sampai ke tulang. Aku mengirim pesan singkat padanya, pesan yang singkat dan tegas. Mulai hari ini, semua bantuan keuangan dan akses dari saya dihentikan. Kontrakan yang saya sediakan atas namaku harus dikosongkan dalam waktu 7 hari. Jangan kembali ke rumah ini. Semua barangmu yang masih di rumah akan dikemas dan saya serahkan pada pihak yang berwenang di kampung halamanmu bila perlu. Jangan hubungi saya lagi. Pesan itu aku kirim dengan tangan yang sedikit bergetar. Aku tahu itu keras, terlalu keras bagi sebagian orang, tetapi pengkhianatannya juga luar biasa. Bahkan ketika pesan terkirim, aku merasa ada lubang kosong di dadaku. Di kepalaku gumpalkan kenangan-kenangan masa kecil, wajah kecilnya menangis saat kami kehilangan ibu tiri, momennya datang saat aku lelah bekerja, segala bentuk dari kasih sayang yang pernah kutumpahkan. Namun,
Pengkhianatan mereka merenggut sebagian besar itu. Maka aku harus tegas. Beberapa jam kemudian, ia membalas dengan nada memohon, menyebut-nyebut kata, maaf, dan kebetulan. Aku hanya membaca balasan itu sekali lalu menghapusnya. Tak ada respons lagi dariku. Aku sadar, tindakan ini akan menjerumuskan adikku ke jurang kehidupan yang keras, tapi aku tak bisa lagi membiayai kehancuran hidupku. Rumah itu, rumah besar yang dulu terasa hangat, sekarang adalah sarang pengkhianatan. Mereka berdua sering menggunakannya sebagai tempat untuk bermesraan, tertawa, dan mempermalukanku. Aku tidak ingin lagi bangun tiap pagi dan merasakan daging hatiku tertarik oleh setiap benda yang mengingatkan pada mereka. Hari itu aku memerintahkan satu-satunya orang yang aku percaya, Kepala Keamanan Rumah, Pak Jaya. Ia sudah lama bekerja di sini, tahu seluk-beluk rumah, dan loyal pada keluarga. Kuperintahkan padanya untuk mengganti kunci utama. Tanpa pamer, aku punya hak legal untuk melakukannya. Rumah ini adalah hak waris keluarga. Menyambung surat-surat kepemilikan, aku menandatangani surat resmi untuk mengubah akses. Pak Jaya mengerti dan menangkap nada dinginku. Pak, tolong pastikan tidak ada destruksi. Ini tentang mengamankan keluarga saya, kataku singkat. Ia mengangguk, wajahnya prihatin namun tegas. Malamnya, ketika Reno pulang dan menemukan pintu rumah terkunci, wajahnya berubah. Ia memukul-mukul pintu, memanggil, memaki, tetapi tak ada jawaban. Aku tidak turun. Aku duduk di ruang kecil, menatap pintu yang tertutup. Di jendela, aku melihat adikku berdiri di teras, matanya bengkak, bibirnya memerah. Ia memegang beberapa kantong kecil, hasil belanja yang kini tak ada lagi tempat untuk disimpan. Aku merasakan dorongan untuk turun dan meneriakkan sesuatu, menggasak semua barangnya, mengkalengnya, tetapi aku menahan diri. Aku tidak ingin adegan kekerasan, tidak ingin menjadi orang yang dikuasai emosi. Aku ingin menyingkirkan mereka, bukan melukai. Jadi aku biarkan mereka terbiasa dengan konsekuensi dari pilihan mereka. Memecat suami sendiri bukanlah perkara hati kecil. Banyak orang akan menganggapnya drama murahan, atau setidaknya keputusan emosional yang tidak profesional. Tapi aku bukan orang yang membuat keputusan berdasarkan sakit hati semata. Ini soal tanggung jawab, integritas, dan melindungi perusahaan yang dibangun oleh leluhur. Perusahaan itu memang berjalan atas nama keluarga. Meski aku telah mundur, di balik layar, demi Rafa dan rumah tangga, secara legal aku masih pemegang saham mayoritas dan memiliki hak pengangkatan serta pemberhentian direksi. Itu tidak berarti aku mau seenaknya menyiksa seseorang. Itu berarti aku punya kewajiban menjaga perusahaan dari kebijakan yang merugikan dan moral yang tercemar. Aku mengumpulkan bukti, laporan keuangan yang menunjukkan transaksi tidak wajar, bon dan struk belanja atas nama perusahaan yang tidak relevan, serta catatan internal yang memperlihatkan absennya Reno saat jam kerja penting. Juga, bukti SMS dan pesan, foto yang pernah mereka kirim, cukup menjelaskan klausul pelanggaran kode etik yang diatur di tata tertib perusahaan keluarga kami. Aku tidak mempublikasikannya, aku hanya menyusun dossier rapi. Kemudian aku menghubungi dua anggota dewan yang selama ini kuanggap paling netral, saudara sepupu dari pihak ayah dan seorang notaris yang sering menjadi penasehat keluarga. Aku presentasikan fakta-fakta tanpa drama, dengan bahasa hukum dan angka, bukti penggunaan dana, absensi kerja, dan pelanggaran kode etik. Mereka terkejut, tetapi sebagai orang yang paham hukum dan bisnis, mereka mengerti itu bukan soal urusan pribadi semata melainkan potensi kerugian perusahaan. Kalau bukti-bukti ini kuat, kita harus jalankan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan ambil keputusan resmi, kata notaris itu. Aku mengiyakan. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Di ruang rapat itu, kami memutuskan bahwa Reno diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur operasional karena pelanggaran etik dan penyalahgunaan dana. Keputusan itu dibuat berdasarkan pasal dalam anggaran dasar yang memang mengatur tentang perilaku yang merugikan perusahaan. Ketika resmi dokumen pemecatan itu ditandatangani, aku merasakan percampuran emosi, lega, kosong, dan sedikit ngeri. Memecat suami sendiri terasa seperti merobek lembaran paling intim dari hidupku. Tapi aku juga tahu bahwa jika dibiarkan, ia akan terus merusak. Ini bukan hukuman, ini perlindungan.
Langkah-langkah itu memunculkan reaksi keras dari keduanya. Adikku menangis, memohon, menceritakan masa-masa ketika aku membantunya dari awal. Reno membentak, menuduhku mengambil keputusan dengan hati beku, dengan nada yang lebih mirip panggilan kemarahan kelas atas daripada permintaan maaf. Mereka menyalahkanku seolah aku pencuri yang mengambil hak mereka. Mana hati, Alia? Mana rindu masa lalu? Reno menuduh, suaranya lantang di depan pegawai HR yang hadir waktu itu ketika aku menyerahkan surat pemecatannya. Aku punya hati, Reno. Tapi aku juga punya anak, jawabku pelan namun tegas. Kalau kamu memilih jalan itu, jangan pakai perusahaan untuk menambal kehampaanmu. Aku mengatur agar barang-barang adikku yang tersisa di rumah dikemas oleh pihak ketiga, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menghindari konflik kekerasan. Paket itu kuantar ke alamat orang tuanya di kampung beserta surat resmi yang menandakan bahwa kontrakan yang kubiayai ditutup dan segala bantuan berakhir. Surat itu kubuat formal, agar tidak ada lagi ruang memohon-mohon di telinga manapun. Ketika paket diterima oleh orang tuanya di kampung, ada raut aneh di wajahnya, campur antara marah, kecewa, dan mungkin sedikit takut. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sana, dan aku tidak peduli. Urusanku sekarang adalah Rafa dan kebersihan hidupku. Langkah-langkah ini memang efektif. Kartu diblokir, kontrakan dikosongkan, rumah terkunci, dan posisi resmi Reno dicabut. Keesokan harinya, gosip tersebar. Dunia kecil kami berdengung dengan bisik-bisik. Mereka yang dulu menatapku iba kini menatapku dengan raut penasaran, bahkan beberapa dengan sisi menyalahkan. Aku dianggap terlalu keras, dianggap menghancurkan keluarga. Itu menyakitkan, tapi aku sudah siap menanggungnya. Namun, tak ada yang tahu betapa beratnya menanggung keputusan sendiri. Menyaksikan suami menjadi tamu di rumah tetangga, menyaksikan adikku pulang ke kampung dengan muka memerah, menyaksikan kata, "Kini kau terang-terangan," berbalik pada diriku, semua itu terasa seperti gergaji yang menggerogoti sisi lembutku. Malam hari, ketika Rafa tidur, aku duduk di halaman rumah sendiri, menatap remang lampu taman. Angin membawa wangi bunga Kamboja yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Kupikir tentang masa depan, bagaimana kami akan bertahan, siapa yang akan membantu, apa konsekuensinya untuk bisnis, reputasi, dan anakku. Aku memikirkan juga langkah-langkah selanjutnya. Ini baru permulaan. Ada saat-saat sunyi ketika rasa bersalah datang menyelinap. Aku memikirkan adikku sebagai anak yang pernah kurawat, yang mungkin tidak tahu batas. Aku memikirkan Reno sebagai suami yang pernah mencintaiku. Apa yang kulakukan terasa kejam. Ada bisikan kecil, mungkin kamu terlalu jauh. Tapi ada juga suara yang lebih besar, yang mengatakan bahwa izin dan rasa aman Rafa adalah yang utama. Aku takkan kembali ke peran pengorbanan yang bodoh, kataku pada diri sendiri. Aku takkan jadi korban yang membiayai kehancuran keluargaku. Kalau mereka ingin hidup bersama, biarlah mereka bertanggung jawab atas pilihan itu. Malam itu aku menutup mata dengan tekad baru. Aku sudah mencabut tangan dari urusan mereka. Kini aku akan fokus memperbaiki hal-hal yang hancur, menjaga Rafa, mengamankan perusahaan, dan menata hidup. Tindakan itu mungkin tampak kejam, namun dalamnya ada logika. Kadang membiarkan orang jatuh adalah cara paling jujur untuk menghentikan kehancuran. Di balik keputusan itu muncul rasa takut juga, tentang apa yang akan mereka lakukan ketika dibiarkan di pinggir jalan. Akankah mereka mencoba balas? Akan mereka sengsara dan menuntut? Atau akan mereka hancur? Semua kemungkinan berputar dalam kepala. Namun satu hal yang pasti, aku telah melepas tangan. Aku telah memutus rantai dukungan yang selama ini mengamankan mereka. Sekarang aku menunggu, bukan menunggu dengan panik, tetapi menunggu dengan persiapan. Karena langkah selanjutnya bukan hanya tentang mengambil kembali apa yang hilang, melainkan juga tentang menghancurkan jaringan yang memungkinkan mereka berdua melakukan itu. Dan ketika aku menutup mata malam itu, ada satu kalimat yang bergaung, "Ini belum berakhir." Aku tahu benar, perang belum selesai. Aku baru saja menyalakan percikan api yang besar, sekarang saatnya melihat apakah itu akan membakar sampai ke akar atau menjadi bara yang padam karena angin. Setelah memutuskan untuk melepaskan tangan, aku tahu langkah berikutnya harus rapi, terukur, dan, yang paling penting,
menghasilkan efek yang nyata. Bukan sekadar luapan emosi di depan tetangga atau omongan miring di warung kopi. Aku ingin mereka merasakan dampak pilihan mereka, kehilangan kenyamanan, kehilangan status, kehilangan rasa aman. Aku tidak nafsu menghancurkan demi balas dendam buta. Aku ingin keadilan yang membuat mereka bertanggung jawab atas kehancuran yang mereka buat. Maka aku merancang rencana yang bukan aksi heroik, melainkan jebakan administratif, sosial, dan psikologis yang mengandalkan bukti, saksi, dan momentum. Kuperlakukan semuanya seperti sebuah proyek, tujuan jelas, timeline, dan langkah kecil yang bisa dieksekusi. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti kuat. Selama ini aku sudah menyimpan beberapa foto-foto yang mereka kirim sendiri, pesan-pesan kasar dari adikku, dan beberapa bukti penggunaan ATM. Tapi aku butuh lebih dari itu, bukti formal yang tidak bisa dibantah, bukti yang bisa dipakai untuk rapat dewan, untuk pengadilan bila perlu, dan untuk menyudutkan mereka di depan orang-orang yang mereka pamerkan sebagai pembela. Aku mulai menelusuri semua arsip email perusahaan, chat internal, dan transaksi kartu korporat. Malam-malam kuhabiskan di ruang arsip, lampu meja menyala, kopi dingin jadi teman. Aku memindai struk belanja yang ada di laci Reno, mencatat tanggal, toko, dan barang. Ada beberapa transaksi hotel, restoran, dan butik. Semua tidak relevan untuk urusan bisnis, tapi sangat relevan bila dijadikan bukti penyalahgunaan dana. Aku juga menyimpan print screen chat antara adikku dan Reno. Pesan-pesan itu dingin, seringkali menggoda, terkadang memerintahkan atau sekadar memuji. Aku menyusun semuanya dalam sebuah dossier rapi, berurutan menurut waktu, dengan highlight pada transaksi yang melibatkan dana perusahaan. Ini bukan soal menjelek-jelekkan, ini soal menunjukkan pola. Ada satu hal yang membuat pekerjaanku lebih mudah, kesombongan adikku. Ia suka pamer. Ia tak pernah menjaga privasi. Foto-foto mereka berdua, handphone Reno yang sering tertinggal terbuka, struk yang dibuang sembarangan, semua itu adalah bahan baku untuk jebakan. Kau tahu, kadang orang yang meremehkan etika sendiri adalah mereka yang paling mudah terpancing. Rencana yang sukses tidak bisa dijalankan sendiri. Aku butuh orang yang netral, yang punya kuasa menegakkan aturan, notaris keluarga, 2 anggota dewan yang kunilai profesional, dan 1 orang HR yang tahu seluk-beluk kebijakan perusahaan. Mereka bukan orang yang mudah dibeli opini, mereka paham risiko reputasi dan hukum lebih dari sekadar gosip dapur. Pertemuan pertama diadakan di kantor notaris, tempat yang netral dan dingin. Aku menyerahkan dosier dengan tangan sedikit gemetar, menahan amarah agar tetap berbentuk logika. Notaris membuka folder itu, membaca satu persatu lampiran. Wajahnya berubah dari tanpa emosi menjadi serius. Kami butuh bukti lebih kuat untuk RUPS, katanya. Bukti penggunaan dana perusahaan harus lengkap, tanggal, nama vendor, aliran dana, dan justifikationnya harus tak ada. Juga bukti absensi yang konsisten. Jika kita mau mengajukan pemecatan atas dasar pelanggaran etik dan penyalahgunaan perusahaan, semua harus rapi. Aku sudah susun semuanya, jawabku. Tapi aku ingin ini berjalan cepat. Bukan karena dendam, tapi karena ada risiko besar kalau dibiarkan. Reputasi dan operasional perusahaan bisa terpukul lebih jauh. Mereka mengangguk. Notaris itu menyarankan agar aku menambah keterangan saksi, 1 atau 2 karyawan yang melihat Reno sering absen selama jam kerja, atau yang pernah menolak perintah yang tidak etis. Aku teringat pada Rani, asisten lama yang sering menangani laporan operasional dan yang hatinya tak pernah berpihak pada drama keluarga. Ia pernah mengeluh tentang putusnya aliran informasi yang aneh kala Reno tidak hadir dalam rapat-rapat penting. Rani kukontak lewat pesan singkat. Dalam percakapan itu ia menulis singkat, "Aku siap bantu, Bu. Sudah lama aku terganggu." Ketegasan itu membuat dadaku sedikit lega. Sambil menyiapkan jalur formal, aku juga menata jalur sosial. Dunia mereka berbentuk panggung, pesta kecil, arisan, kumpul keluarga besar, di sana mereka mencari pembenaran dan dukungan. Jika panggung itu runtuh, mereka akan kesulitan mempertahankan ilusi. Langkah kecil tapi berdampak adalah menyiapkan bukti yang bisa melucuti mereka di depan orang luar, foto-foto, pesan, dan bukti belanja.
Aku menyiapkan set dokumen untuk dibagikan pada beberapa pihak yang penting. Keluarga besar dari pihak ayah, mereka punya pengaruh moral, beberapa klien lama yang kadang memberi opini, dan 1-2 teman dekat Reno yang selama ini menjadi palagan opini di belakang. Namun aku juga berhati-hati. Ini bukan tentang memelintir kebenaran demi case. Semua yang kubagikan harus faktual. Notaris menegaskan, jangan ada unsur fitnah. Kita harus tetap di jalur hukum. Itu membuatku hati-hati dalam memilih kata. Suatu sore, saat pertemuan komunitas pengusaha kecil, aku sengaja hadir membawa dokumen pendukung. Saat itu Reno dan adikku juga hadir, santai seperti biasa, bertepuk tangan ketika seorang pengusaha mempresentasikan portofolio. Di sela acara, aku bertemu paman dari pihak ayah yang lama kukira akan tetap netral. Aku menyerahkan satu amplop berisi salinan ringkasan laporan. Ia membaca, lalu menatapku dengan wajah yang perlahan berubah. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar dengan cara yang tak terduga, bukan fitnah, melainkan respons keluarga yang mulai mempertanyakan keputusan Reno dan gaya hidupnya. Tidak semua orang langsung berpihak. Ada juga yang berbisik bahwa aku terlalu kejam pada darah sendiri. Namun semakin banyak yang melihat data, semakin banyak pula yang mulai mengerti bahwa ini bukan soal emosi semata. Bagian yang paling menegangkan adalah memancing mereka, membuat mereka bergerak sehingga kesalahan mereka semakin terlihat. Itu seperti menaruh umpan lalu mengamati ikan yang terpancing. Aku sengaja membiarkan beberapa hal terlihat, menaruh bukti di tempat yang mungkin mereka lihat, sebuah lembar transaksi yang terselip di meja makan, email notifikasi yang tiba-tiba muncul tanpa aku beritahu. Tujuannya bukan memalukan mereka langsung, melainkan melihat bagaimana mereka bereaksi. Benar saja, adikku yang dulu penuh akal itu mulai panik. Ia mengirim pesan berisi ancaman halus pada Rani, memintanya bungkam. Reno, yang mulai kehilangan pijakan, mencoba melobi beberapa teman lama agar berbicara untuknya. Namun ketika akal sehat bertemu dengan dokumen yang solid, mereka kesulitan mencari pembenaran. Di salah satu momen yang terasa seperti epilog kecil dari rencanaku, aku mengatur agar Rani sengaja membocorkan sebuah email internal yang pernah dikirim Reno, yang menunjukkan bahwa ia mengetahui dana yang digunakan untuk belanja pribadi akan ditangguhkan jika ada audit. Rani menulis kronologi singkatnya dan menyerahkannya pada notaris. Saat itu Reno tak punya jawaban yang meyakinkan. Akhirnya tibalah hari RUPS yang ditujukan untuk membahas nasib Reno. Ruang rapat resmi, lampu putih yang dingin, meja kayu panjang, dan kursi-kursi yang menunggu keputusan. Aku duduk di sana bukan sebagai istri yang patah, melainkan sebagai pemegang saham mayoritas yang membawa bukti. Satu persatu saksi dipanggil. Notaris membacakan kronologi transaksi, menampilkan bukti-bukti, faktur hotel, struk belanja, foto-foto, serta absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Reno pada saat-saat krusial. Ketika notaris menanyakan tentang penggunaan kartu ATM milikku untuk keperluan pribadi, efek ruangan terasa seperti lonceng yang berdentang. Reno tampak pucat, suaranya tercekat ketika ia memberi penjelasan. Aku pikir itu untuk kepentingan keluarga, gumamnya. Aku tak bermaksud menyalahi aturan perusahaan. Namun data berbicara lain. Rekaman telepon yang memuat percakapan adikku dengan nomor yang terhubung ke pemesanan hotel juga diputar, dan suara sinis sang adik menutup ruang untuk pembenaran. Dewan, yang sebelumnya terpecah, mulai condong pada opsi pemecatan atas dasar penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik. Keputusan pun diambil secara voting. Ketika hasilnya diumumkan, mayoritas setuju pemecatan, rasanya seperti belenggu yang terputus untukku, sekaligus seperti pisau yang memperparah luka karena harus mengakhiri hubungan rumah tangga secara resmi. Reno keluar dari ruang rapat dengan kepala tertunduk. Adikku tidak ada di sana, mungkin ia sudah pergi, mungkin menunduk malu, aku tidak tahu. Setelah RUPS, efeknya langsung terasa. Kontrak bisnis yang sedang diajukan ditangguhkan. Klien-klien yang selama ini nyaman bertransaksi dengan perusahaan karena reputasi keluarga mulai mempertanyakan kelangsungan hubungan bisnis. Media kecil di lingkungan bisnis lokal memuat kabar ringan yang, walau tidak menjatuhkan, cukup untuk mengganggu arus kepercayaan. Reputasi perusahaan terguncang, dan itu berdampak pada semua orang yang bekerja di sana, termasuk mereka yang tak bersalah. Adikku merasa terpukul, tetapi bukan oleh rasa bersalah,
ia terpukul karena kehilangan kenyamanannya. Reno, pada sisi lain, berusaha memutar balik narasi. Ia menyebut keputusan ini sebagai tindakan pengkhianatan personal yang tidak adil bagi perusahaan. Ia menuntut pertemuan keluarga besar untuk membahas kemanusiaan dalam keputusan itu. Aku cukup menahan amarah untuk tidak menamparnya, secara harfiah maupun kiasan. Di luar gedung, keluargaku dari pihak ayah mulai memberi dukungan. Sebagian besar memahami bahwa keputusan ini perlu demi keselamatan bisnis. Namun ada juga yang menuduhku keras kepala, bahkan kejam. Kehidupan sosial kami menjadi medan debat, di satu sisi ada simpati, di sisi lain ada kecaman. Yang paling memuaskan, secara dingin, adalah melihat bagaimana mereka mulai bergulat dengan konsekuensi. Adikku yang sebelumnya santai mulai kebingungan menghadapi kebutuhan sehari-hari yang kini harus ia penuhi sendiri. Kontrakan yang dulu kubayar dikosongkan, dan ia harus pulang ke kampung dengan sedikit barang. Di kampung, wajahnya bukan lagi wajah sukses lulusan universitas, ia harus menghadapi malu yang brutal. Reno, yang dulu memimpin dari meja kantor, kini harus menghadapi kenyataan bahwa skill sosial dan penampilan saja tidak cukup. Ia kehilangan sumber pendapatan utama, reputasinya terguncang, dan, yang paling pahit, ia kehilangan posisi di rumah yang selama ini menjadi pelabuhannya. Namun, meski puas melihat akibat yang mereka rasakan, aku juga merasakan kehampaan. Semua langkah ini membutuhkan tenaga, emosional dan legal, yang menyita waktu bersamaku sendiri. Rafa, di sisi lain, menjadi pusat perhatian. Ia bingung melihat ayahnya yang kini tak lagi sering muncul. Ia menanyakan mengapa ayah pergi dan mengapa rumah terasa dingin. Aku mencoba memberikan jawaban sederhana, ayah lagi sibuk, nak, tapi Rafa di usia 7 tahun ada yang berubah. Di tengah semua ini, ada saat-saat refleksi. Aku tak pernah ingin menjadi seseorang yang hidupnya dibentuk oleh kebencian. Rencana ini, pada awalnya, adalah jalan untuk melindungi diriku dan anakku. Kini ketika racun mulai mengendap, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah melewati batas? Apakah yang kulakukan adalah pembalasan yang adil, atau aku sudah menjadi monster kecil yang membalas luka dengan luka yang lain? Jawaban itu tidak datang dengan mudah. Kadang aku merasa bangga karena berhasil melindungi perusahaan dan anakku. Kadang aku merasa sendirian, seperti perempuan yang berjalan di atas jurang emosional. Tapi satu hal yang jelas, aku sudah tak lagi menjadi korban pasif. Aku mengambil kembali kontrol, dan itu memberiku kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa takut pun masih ada. Takut jika mereka akan bangkit dan berusaha membalas, takut jika kepercayaan publik pada perusahaan ini terus menurun, takut jika anakku harus menanggung reputasi buruk. Maka aku harus terus waspada. Jaring yang kubentang bukan sekadar perangkap, ia juga pagar yang harus kujaga agar tidak runtuh sendiri. Dan ketika malam datang, aku menutup laptopku, melihat dosir yang kini rapi terikat karet, dan berbisik, ini belum selesai. Aku tahu benar, strategi berikutnya harus mempertimbangkan konsekuensi panjang, bukan hanya untuk mereka, tapi untukku dan anakku juga. Perang ini belum berakhir, aku baru saja menyalakan api yang besar. Minggu-minggu pertama setelah keputusan itu adalah minggu-minggu penuh keheningan. Di rumah, suara tawa yang dulu memenuhi sudut-sudut kini hilang. Gantinya adalah deru AC dan sesekali bunyi gelas yang kugunakan sendiri di meja makan. Rafa, yang usianya masih 7 tahun, kadang menatap jendela berharap melihat ayah pulang. Aku berusaha menutup semua celah dengan aktivitas, sekolah, les, pengajian kecil di rumah, bahkan mengerjakan report singkat untuk staf yang masih bertahan di perusahaan. Tapi malam-malamku tetap panjang. Saat Rafa tidur, aku sering mendengar bisikan-bisikan, apakah yang kulakukan benar? Apakah aku terlalu keras? Ada satu malam, aku menangis lagi. Tangisku bukan tangisan drama seperti dulu yang memenuhi ruang tamu, tetapi tangisan tenang yang keluar setelah menimbang segala hal. Aku memikirkan waktu-waktu ketika aku menabung rupiah demi uang kuliah adik. Aku mengingat wajah polosnya ketika menerima ijazah. Aku heran pada diriku sendiri, bagaimana semua itu bisa berubah jadi bara yang menghanguskan ikatan darah. Di pagi hari, ketika matahari menembus tirai, aku membuka jendela dan melihat tetangga yang mulai mengalihkan pandangannya. Kabar tentang pemecatan Reno sudah menyebar. Orang-orang berbisik,
beberapa menunjukkan rasa takjub, beberapa menunjukkan rasa iba. Ada pula yang menunjukkan rasa sinis, bahwa aku telah terlalu kejam terhadap keluarga sendiri. Dari kabar yang berembus, aku tahu adikku pulang ke kampung. Ia pulang dengan ransel kecil dan muka yang pucat. Di kampung, ia bukan lagi lulusan yang bangga, ia kembali menjadi gadis biasa yang harus menjelaskan kemundurannya pada tetangga. Berita itu sampai ke telingaku lewat keluarga besar dari pihak ayah yang sempat menghubungi. Mereka menyampaikan bahwa keluarga si adik meminta maaf secara resmi, namun juga geli karena mereka tak bisa memahami pilihan anaknya. Adikku mencoba bekerja di sebuah warung kecil, membantu ibu-ibunya, dan kadang ikut gotong royong. Di awal, ia sempat menulis pesan panjang memohon maaf, kata-kata yang dipenuhi penyesalan dan pernyataan cinta yang klise pada Reno. Namun pesan itu segera kupadamkan dari hatiku. Aku tidak membalas. Rasa sakitnya masih terlalu segar untuk diterjemahkan menjadi panggilan maaf yang kuterima begitu saja. Reno, di sisi lain, menuju jalan yang tak kalah keras. Tanpa perusahaan, ia kehilangan status. Tanpa status, beberapa teman yang semula setia mulai menghindar. Ia sempat membuka konsultasi kecil-kecilan, mencoba bekerja di firma lain, namun reputasinya sudah bercokol. Beberapa klien menolak sejengkal pun berurusan dengannya. Aku mendengar kabar bahwa ia beberapa kali pergi ke bar, minum hingga larut, dan kadang terlihat gelisah ketika bertemu keluarga. Aku merasa sedikit puas, tidak karena aku ingin melihatnya menderita, tetapi karena ia merasakan apa yang kerap ia lakukan pada orang lain, kehilangan pijakan. Konsekuensi tidak berhenti pada mereka berdua. Perusahaan kami, yang kini berguncang karena isu internal, juga merasakan efek riaknya. Beberapa kontrak yang sedang berlangsung, kontrak kecil, namun penting bagi pegawai lini bawah, ditangguhkan oleh klien yang khawatir akan stabilitas kami. Aku lalu harus masuk lebih sering, menata ulang struktur manajemen, menenangkan klien, dan memberi jaminan bahwa perusahaan tetap berjalan. Itu melelahkan. Di jam ketika aku seharusnya memeluk Rafa atau memasak, aku harus rapat virtual. Seorang karyawan lama, Rani, datang padaku suatu sore dengan mata sembab. Dia berkata, "Bu Alia, beberapa staf panik. Mereka takut akan PHK massal." Aku memerhatikan wajahnya, dia tak suka drama tapi ia peduli pada orang-orang di sekitarnya. Kita akan cari solusi, jawabku. Kita akan prioritaskan karyawan yang berpengalaman dan mencari proyek-proyek baru. Tolong jangan cemas. Namun bukan hanya karyawan yang mengkhawatirkan. Reputasi yang goyah membuat saudara-saudara jauh juga mempertanyakan keputusan kerasku. Kenapa tidak kamu coba selesaikan secara kekeluargaan saja? Tanya salah satu dari mereka di grup keluarga. Ada suara-suara yang menuding aku mengambil langkah ekstrim. Itu menyakitkan. Sukar sekali menerima bahwa ketika kau mengambil langkah yang diperlukan, ada bagian manusia yang tak siap menerimanya. Di tengah kegaduhan itu, ada hal-hal kecil yang memberi aku kekuatan. Rafa, anak kecil itu, yang matanya masih polos, seringkali menjadi oase dalam gurun hatiku. Suatu sore, ia memelukku dari belakang ketika aku sedang menyetrika. "Bunda, aku bangga sama Bunda," katanya enteng. Aku menahan napas agar tidak menangis. "Kenapa, Nak?" tanyaku. "Karena Bunda kuat. Bunda seperti pahlawan," jawabnya polos. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam. Tentu saja, pahlawan menurut anak adalah sosok yang melindungi. Dan aku memang ingin menjadi pelindung, bukan hanya dari ancaman suami dan adik, tetapi dari ketidakpastian hidup. Aku memeluknya lalu berkata, "Terima kasih, Nak. Bunda akan selalu ada buat kamu." Ada juga sahabat lama, Mira, yang datang membawa sepanci sambal terasi dan beberapa makanan tradisional. "Kamu itu terlalu keras pada diri sendiri," katanya sambil mendudukkan diri di meja makan. "Tapi aku paham. Kalau aku di posisi kamu, mungkin juga akan begini." Mereka-mereka itu adalah jangkar. Mereka memberi pijakan ketika dunia lain bergoyang. Mereka menolongku menata hari demi hari agar Rafa tetap mendapatkan rutinitas normal, sekolah, les, main bola di taman, sementara aku mengurusi sisa runtuhan. Di kampung, kabar tentang adikku tak berakhir di sana. Suatu hari, aku menerima telepon dari seseorang. Ia menelpon dengan nada sopan,
bahkan sedikit ketus, menanyakan apakah aku bisa membantunya mengurus sesuatu. Aku menahan napas. Suaranya lirih, tolong jangan dimasalahkan semuanya kepada anak itu. Ia masih muda. Kita bisa bantu dia cari kerja. Aku mendengar nada itu, dan entah mengapa ada percikan rasa bersalah. Aku lalu mengingat pesan-pesan permintaan maaf yang pernah ia kirim. Mungkin ia benar, mungkin sebagian dari itu memang karena ia masih muda. Namun ada batas yang rusak, dan batas itu menuntut konsekuensi. Ada juga kabar bahwa adikku pernah mencoba menghubungi beberapa teman kuliahnya untuk meminta bantuan, namun mereka menutup pintu. Mereka yang dulu ikut arak-arakan ketika wisuda kini bersikap dingin. Itu menyakitkan untuknya, tentu. Tapi di sisi lain, aku membayangkan apakah aku kerap membiarkan ruang para pengkhianat manusia tetap nyaman dengan empati tanpa batas. Terkadang, empati yang berlebih malah memudahkan mereka untuk menjarah. Ada saat-saat aku duduk larut memikirkan apakah semua ini disebut keadilan. Keadilan idealnya adalah memberi akibat sesuai perbuatan, bukan sekadar menyiksa. Aku ingin mereka tahu akibat tindakan mereka, namun aku tidak ingin kehancuran total yang membuat mereka hancur tanpa harapan. Suatu malam, adikku mengirimkan pesan singkat. Maaf, Kak. Aku mau berubah. Aku ingin minta maaf langsung. Aku menahan napas. Tangan ini sempat mengetik balasan pedih, semacam panggilan marah, tetapi aku berhenti. Aku menutup ponsel. Bukankah inti dari semua tindakan ini juga untuk membuat mereka bertanggung jawab dan mungkin, jika ada ruang, memperbaiki diri? Aku memutuskan untuk menanggapi dengan syarat, datanglah ke kantor sosial kami. Kita bicarakan secara formal. Tidak untuk balikan, tapi untuk menyusun rencana rehabilitasi, kamu harus bekerja, membayar kembali apa yang perlu, dan menjalani konseling. Jawaban itu kulontarkan bukan karena ingin melunakkan hatiku, melainkan karena aku ingin melihat apakah ia benar-benar menyesal atau hanya ingin keamanan baru. Beberapa minggu kemudian, adikku datang. Matanya merah, pipinya kurus, namun ada sesuatu yang berbeda. Penyesalan yang lebih dalam dari sekadar takut kehilangan. Kami duduk di ruang kecil, bukan di ruang keluarga. Aku mendengar ceritanya, hari-hari kampung yang berat, rasa malu yang menjerat, dan keputusannya untuk mencari pekerjaan kecil-kecilan. Ia menangis ketika menceritakan bagaimana ia diberi ruang oleh beberapa orang tua desa untuk membantu mengajar anak-anak kecil. Aku sadar, Kak, katanya. Aku bodoh. Aku salah. Aku menyesal. Aku memutuskan memberi kesempatan, dengan syarat. Ia harus bekerja, mengikuti program konseling, dan yang paling penting, tidak lagi mengganggu kehidupan Rafa dan aku. Sebuah aturan sederhana yang kuperintahkan secara tertulis. Ia menandatanganinya dengan tangan gemetar. Sementara itu, aku bekerja keras membangun kembali perusahaan. Aku menyusun strategi pemasaran, memperkuat relasi klien, dan memastikan para pekerja mendapat upah meski ada penundaan. Aku menghadiri pertemuan, menandatangani kontrak baru, dan menegosiasikan ulang proyek yang sempat terganggu. Semua ini kulakukan bukan demi nama, melainkan demi mereka yang bergantung pada bisnis, bukan untuk memuaskan harga diriku semata. Hari demi hari, perusahaan mulai stabil. Klien lama kembali perlahan. Reputasi terguncang namun tak roboh. Aku merasa lega, bukan karena kemenangan personal, melainkan karena ratusan orang masih memiliki penghidupan. Dalam kehidupan pribadi, aku belajar membangun pagar yang jelas. Aku tidak lagi memberi akses ke kehidupan mereka yang pernah mengkhianatiku, tetapi aku tidak menutup pintu bagi perubahan yang nyata. Adikku mulai bekerja sebagai asisten pengajar di sebuah yayasan kecil di kampung. Ia berkirim kabar sesekali, memberi laporan kecil tentang perkembangan hidupnya. Reno? Ia kadang muncul di belakang layar, mencoba menebus dengan bekerja serabutan, namun kami tak pernah bertemu lagi secara pribadi. Meminta maaf dalam bentuk uang atau kerja bukan sesuatu yang harus aku terima begitu saja. Aku memutuskan bahwa penebusan harus nyata dan terukur. Ada kalanya, aku masih ragu. Ketika lampu padam di malam hari dan Rafa tidur, aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Mungkinkah aku telah menjadi terlalu berhati batu? Mungkinkah semua tindakan ini menyuburkan kebencian yang lama-lama memakan ruang lain dalam diriku? Aku mencoba mengimbanginya dengan aktivitas yang menyejukkan,
berkebun kecil di halaman, membaca buku-buku lama milik ayah, dan mengajar anak-anak tetangga kegiatan membaca di sore hari. Hal-hal sederhana itu menengahi hatiku. Aku juga mengizinkan diri untuk menikmati kehidupan sedikit demi sedikit. Satu sore, aku bersama beberapa sahabat pergi untuk makan dan menonton film yang ringan. Tawa yang muncul terasa seperti pengobatan. Beberapa bulan berlalu. Hujan setelah panas memang membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Luka-luka belum sembuh, namun mereka mulai mengeras menjadi bekas yang memberi pelajaran. Adikku belajar bekerja, Reno mencari cara untuk hidup mandiri, dan aku belajar tentang batas. Aku belajar bahwa cinta bukan berarti menanggung perilaku yang menghancurkan. Aku belajar bahwa membiarkan orang jatuh bukan kejam jika itu membuat mereka bertanggung jawab. Pada suatu pagi yang cerah, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah itu tampak lebih tegas, ada garis-garis yang sebelumnya tak pernah terlihat. Aku tersenyum tipis. Rafa masuk dengan celana panjang yang kotor karena bermain di taman dan menarik tanganku. Bunda, kita kan hari ini ke kebun sekolah, ya? Aku mengangguk. Ada satu hal yang tak berubah, aku masih menjadi ibu yang penuh cinta bagi anakku. Perang belum sepenuhnya usai. Luka mungkin akan terus mengingatkan, dan kadang kabar dari kampung memberi jeda yang getir. Namun aku mulai merasakan sesuatu yang baru, bukan kemenangan semata, melainkan ketenangan yang lahir dari keputusan yang dibuat demi kebaikan jangka panjang. Dan ketika petang turun, aku duduk di beranda memandangi hujan yang turun tipis. Aroma tanah basah mengingatkanku bahwa hidup ini bisa subur lagi jika ditanam benih yang tepat, benih tanggung jawab, penyesalan yang nyata, dan kerja keras. Aku menutup mata, menghela napas, dan membiarkan suara hujan menenangkan hatiku. Perjalanan masih panjang, tetapi langkah-langkah kecilku kini lebih pasti. Sudah hampir setahun sejak badai itu menghancurkan rumah tanggaku. Setahun sejak aku memutus semua tali yang mengikatku dengan Reno dan adikku. Pagi-pagi di rumah kini terasa berbeda. Tidak ada lagi suara pintu dibanting atau langkah kaki Reno yang sering pulang larut malam. Tidak ada lagi senyum sinis adikku yang berkeliaran di dapur. Yang ada hanya aku dan Rafa, dengan rutinitas sederhana kami, sarapan roti, susu, dan sesekali pankek jika aku sempat. Bunda, aku mau bawa bekal nasi goreng hari ini, pinta Rafa suatu pagi. Aku terkekeh. Loh, kemarin kamu bilang bosan nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng buatan Bunda, aku nggak pernah bosan, jawabnya sambil menyeringai. Hatiku hangat. Mungkin inilah arti rumah yang sebenarnya, bukan jumlah orangnya, tapi seberapa besar cinta yang mengisinya. Meski begitu, aku tak bisa menutup mata bahwa luka itu masih ada. Kadang, ketika melihat pasangan suami istri berjalan bergandengan tangan di jalan, hatiku terasa perih. Kadang, ketika Rafa bertanya polos, Bunda, kenapa ayah nggak pernah kesini lagi? Air mataku hampir tumpah. Aku tidak ingin Rafa tumbuh dengan kebencian. Aku hanya mengatakan yang sederhana, ayah dan bunda sudah punya jalan masing-masing, nak. Tapi ayah tetap sayang kamu, meski caranya berbeda. Meski di hatiku, aku tahu rasa sayang Reno pada Rafa tak lagi sama. Ia jarang menelpon, jarang mengirim kabar. Itu menyedihkan. Tapi aku memilih untuk tidak menambah luka anakku dengan kekecewaan yang lebih besar. Di sisi lain, pekerjaanku mulai stabil kembali. Setelah semua gonjang-ganjing, perusahaan kecilku perlahan bangkit. Beberapa klien lama kembali percaya, bahkan ada proyek baru yang datang. Aku ingat pertama kali berdiri di depan para karyawan setelah krisis itu. Mereka menatapku dengan mata penuh tanya, penuh harap. Aku menepuk dada, lalu berkata, kita mungkin sempat goyah. Tapi mulai hari ini, kita berdiri dengan lebih kuat. Tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi permainan kotor. Kita bekerja dengan jujur, dengan hati, dan dengan semangat. Mereka bertepuk tangan. Aku melihat mata-mata mereka berbinar lagi. Itu memberiku kekuatan. Aku tahu, bukan hanya hidupku yang dipertaruhkan di sini. Ada puluhan keluarga lain yang bergantung pada keputusan-keputusanku. Suatu sore, aku menerima kabar dari seorang saudara jauh di kampung. Adikku kini bekerja sebagai guru les di sebuah yayasan kecil. Ia tampak lebih sederhana, jauh dari gaya hidup glamor yang dulu ia jalani. Katanya,
Ia sering terlihat membantu anak-anak desa belajar membaca. Bahkan sesekali ia mengajak mereka bernyanyi bersama. Aku sempat menerima foto kiriman, adikku duduk di teras rumah kecil, dikelilingi anak-anak dengan buku lusuh di tangan. Melihat itu, hatiku campur aduk. Ada rasa lega karena ia akhirnya menemukan jalannya, tapi ada juga rasa getir. Semua yang kulakukan untuknya dulu, ternyata harus berakhir seperti ini. Namun aku tidak menyesal. Aku belajar bahwa kebaikan memang tidak selalu kembali lewat orang yang sama. Kadang, kebaikanmu dipakai Tuhan untuk mengubah arah hidup orang lain dengan cara yang tak terduga. Kabar tentang Reno juga masih sesekali kudengar. Ia tak lagi hidup dengan adikku. Hubungan mereka kandas setelah semua kenyataan menghantam. Reno kini bekerja serabutan, katanya pernah jadi konsultan lepas, lalu mencoba peruntungan dengan bisnis kecil tapi gagal. Aku mendengar kabar bahwa ia sering menghabiskan malam sendirian di kos sempit, sesekali mabuk. Teman-teman lamanya banyak yang menjauh. Ada rasa iba di hatiku, tapi rasa itu cepat kutepis. Reno sudah memilih jalannya. Ia yang dulu mengkhianati, ia pula yang menanggung akibat. Aku tak lagi ingin menengok ke belakang. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan seseorang yang tak pernah menghargai. Rafa tumbuh menjadi anak yang semakin dewasa. Meski baru 8 tahun, ia punya empati yang tinggi. Suatu hari, ia berkata padaku, "Bunda jangan sedih lagi ya. Aku janji nanti kalau sudah besar, aku bakal jaga Bunda. Aku nggak akan ninggalin kayak ayah." Aku memeluknya erat-erat. "Terima kasih, Nak. Bunda percaya kamu akan jadi anak hebat." Aku tahu, anak ini adalah anugerah terbesarku. Tanpa Rafa, mungkin aku sudah menyerah. Tanpa Rafa, mungkin aku sudah kehilangan arah. Tapi bersamanya, aku belajar berdiri lagi, belajar tersenyum lagi, belajar mencintai hidup meski penuh luka. Sahabatku, Mira, selalu ada untukku. Ia sering datang membawa makanan, menemaniku ngobrol, bahkan kadang mengajakku jalan. "Alia, kamu harus belajar menikmati hidup lagi. Jangan biarkan masa lalu mengikat kamu terus," katanya suatu malam. Aku mengangguk. Aku mencoba, Mir. Tapi kadang, bayangan itu masih menghantui. "Bayangan gak akan hilang kalau kamu terus sembunyi. Kamu harus jalan ke arah cahaya," jawabnya bijak. Perkataannya menancap di hatiku. Aku tahu, aku harus benar-benar membuka lembaran baru. Bukan hanya memutus tali lama, tapi juga berani menapaki jalan baru dengan penuh percaya diri. Perlahan, aku mulai berani menatap dunia lagi. Aku menghadiri seminar-seminar bisnis, bertemu pengusaha lain, bahkan menerima undangan berbicara tentang peran perempuan dalam kepemimpinan. Awalnya aku ragu. Aku merasa kecil, merasa penuh luka. Tapi ketika aku berdiri di panggung, melihat wajah-wajah perempuan lain yang penuh harap, aku sadar, kisahku bisa menjadi inspirasi. Aku berkata, saya pernah jatuh. Saya pernah dikhianati oleh orang terdekat. Tapi dari situ saya belajar bahwa kekuatan seorang perempuan bukan diukur dari seberapa banyak orang yang ada di sampingnya, melainkan dari seberapa mampu ia berdiri ketika sendirian. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Aku tersenyum, kali ini tulus. Aku bukan lagi perempuan yang hancur. Aku adalah perempuan yang bangkit dari reruntuhan. Suatu hari, aku menerima tawaran dari seorang pengusaha besar untuk bekerja sama dalam proyek sosial, membangun sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Tawaran itu membuat hatiku bergetar. Aku langsung teringat pada adikku yang kini mengajar anak-anak desa. Aku juga teringat pada Rafa, pada semua anak yang butuh kasih sayang dan pendidikan. Tanpa ragu, aku menyetujuinya. Aku percaya, mungkin inilah jalanku. Jalanku bukan hanya membangun bisnis, tapi juga membangun masa depan anak-anak lain. Malam itu, aku duduk di beranda rumah. Hujan turun rintik-rintik. Aku menatap jauh ke langit, mengingat semua perjalanan. Dari awal merawat adikku, membiayainya, hingga pengkhianatan, hingga akhirnya aku bangkit sendiri. Ada rasa perih yang masih tersisa, tapi juga ada rasa lega. Aku akhirnya bisa berkata pada diriku sendiri, "Alia, kamu sudah sampai di titik ini. Kamu sudah melalui badai. Sekarang saatnya berjalan di jalan baru. Jangan lagi menoleh ke belakang.
Jalani hari-hari dengan senyum, dengan kekuatan, dengan cinta untuk Rafa, dan untuk dirimu sendiri. Aku menutup mata, menghirup aroma tanah basah. Hujan ini bukan lagi hujan kesedihan, tapi hujan kehidupan. Aku tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa beban. Jalan baruku sudah menantiku, dan aku siap melangkah. Malam-malam sepi sering membuatku merenung. Aku teringat masa lalu ketika aku dengan tulus menyambut adik tiriku ke dalam rumah. Aku yang membiayai kuliahnya, aku yang mencarikannya kontrakan, aku yang menjadi sosok kakak sekaligus pengganti ibu baginya. Namun semua itu berakhir dengan pengkhianatan. Dari situ aku belajar satu hal penting. Tidak semua orang bisa kita selamatkan, meski kita memberikan segalanya. Ada orang-orang yang memang tidak tahu berterima kasih, dan itu bukan salah kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dari diri kita, lalu menyerahkan hasilnya pada takdir. Aku juga belajar bahwa kepercayaan adalah hal paling berharga dalam sebuah hubungan. Begitu kepercayaan itu dikhianati, semuanya runtuh. Dan tidak ada gunanya membangun kembali sesuatu yang sudah patah berkali-kali. Yang paling membuatku tetap tegar adalah anakku. Ia sering bertanya kenapa papanya tidak pernah pulang. Awalnya aku bingung harus menjawab apa. Tapi akhirnya aku memilih jujur dengan cara yang sederhana. Nak, papa sekarang tinggal di tempat lain. Papa punya pilihannya sendiri. Tapi mama janji, meski tanpa papa, hidupmu tetap indah. Karena kamu punya mama yang akan selalu ada untukmu. Anakku hanya mengangguk. Ia tidak menangis, hanya memelukku erat. Dari situ aku sadar, anak kecil pun bisa kuat kalau kita mencontohkan kekuatan. Setiap kali aku lelah, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku hanya perlu menatap matanya. Ada masa depan di sana. Ada alasan untuk terus maju. Waktu terus berjalan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Hidupku kini jauh lebih stabil. Aku tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Aku sudah benar-benar melepaskan suamiku dan adik tiriku dari hatiku. Mereka hanyalah bagian dari cerita lama yang kini menjadi pelajaran berharga. Suatu hari, aku menerima undangan reuni kampus. Awalnya ragu untuk datang, tapi akhirnya aku memutuskan hadir. Di sana aku bertemu dengan banyak teman lama. Salah satunya, seorang pria yang dulu satu jurusan denganku, kini menjadi pengusaha sukses. Kami berbincang lama, tertawa mengenang masa lalu. Ada kenyamanan yang muncul, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak tahu kemana hubungan itu akan berjalan. Tapi yang jelas, kali ini aku tidak terburu-buru. Aku belajar untuk membiarkan hidup mengalir. Aku percaya, jika memang ada jodoh baru untukku, maka ia akan datang dengan cara yang indah, bukan dengan pengkhianatan. Kini, ketika aku menulis kisah ini, aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku bukan lagi perempuan yang hancur karena dikhianati suami dan adik tiri. Aku adalah perempuan yang bangkit dari kehancuran, membangun hidup baru dengan kekuatan sendiri, dan memilih jalan yang lebih baik. Hidup mengajarkanku bahwa luka bisa menjadi cahaya. Bahwa dari pengkhianatan, kita bisa belajar tentang keteguhan hati. Bahwa dari kehilangan, kita bisa menemukan kembali diri kita yang sesungguhnya. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa aku tidak pernah sendirian. Aku punya anakku, aku punya orang-orang baik di sekitarku, dan aku punya diriku sendiri yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, untuk semua perempuan yang mungkin mengalami hal serupa, aku hanya ingin berkata, jangan pernah takut melepaskan yang menyakitimu. Karena begitu kau berani melepaskan, hidup akan menghadiahkanmu kebahagiaan baru yang jauh lebih indah.